Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo menggelar acara Expo and Business Matching Karo Coffee tahun 2022. Acara workshop ini untuk memperkenalkan produk kopi asli asal Kabupaten Karo yang melibatkan langsung pelaku industri kecil menengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo gelar acara Expo dan Business Matching Karo Coffee tahun 2022 di Grand Indah Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara. Selain dihadiri oleh sebanyak 14 pelaku industri kecil menengah, acara Expo dan Business Matching Karo Coffee juga dihadiri pengamat kopi yang menjadi narasumber dalam memberi edukasi menjadi pelaku usaha industri kecil menengah yang baik. Selain menjajahkan stand kopi dari masing-masing pelaku industri kecil menengah, panitia penyelenggara juga menyediakan sampel kopi yang dapat dicoba langsung oleh konsumen yang mengikuti workshop dan sebagai pelaku usaha kafe. Selain kegiatan ini, sebelumnya juga kita telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan, baik itu bagaimana cara proses untuk membuat kopi yang lebih baik, bagaimana untuk baristanya, bagaimana untuk packagingnya, bagaimana untuk halalnya, itu segala macam telah kita laksanakan selama setahun ini. Makanya inilah kita sekarang kegiatan terakhir bagaimana kita mempertemukan IKM-IKM yang sudah kita bina itu ke customer yang ada khususnya di Medan ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindak Kabupaten Karo ini sangat membantu kami para pelaku UKM kopi di Kabupaten Karo karena lebih mengenalkan produk kami kepada masyarakat di Kota Medan, di mana pasarnya lebih luas dan masyarakat bisa lebih tahu bagaimana rasanya kopi Karo. Pembinaan yang dilakukan terhadap komunitas kopi yang tergabung dalam industri kecil menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mampu memproduksi sebanyak 10 ton kopi dalam perharinya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Baru Titi Besi di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang menyalurkan bantuan bedah rumah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Bedah rumah ini merupakan program dari Bupati Deli Serdang, Haji Ansyari Tambunan. Inilah suasana di rumah pasangan keluarga Kiki Herdiansyah dan Sumiati yang berada di Dusun 1, Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat peresmian rumah barunya. Dalam proses pembangunan bedah rumah keluarga Kiki Herdiansyah dan Sumiati, TNI hadir wujud dari TNI kuat bersama rakyat. Anggota Brigade Infanteri 7 Rimba Raya turun untuk membangun rumah dari keluarga tersebut. Sebelumnya, Kepala Desa telah mengajukan ke Markas TNI Brigade Infanteri 7 Rimba Raya untuk membantu proses pembangunan rumah. Permohonan tersebut pun disambut baik. Dalam proses pembangunan yang dimulai dari membuat fondasi rumah dan sampai rumah keluarga Kiki Herdiansyah dan Sumiati selesai dibangun, pengerjaannya dikerjakan oleh anggota dari Markas Brigade Infanteri 7 Rimba Raya di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Brigade 7 Rimba Raya yang telah memberikan bantuan personil kepada kami untuk membantu membangun bedah rumah salah satu desa kami. Dan terlaksananya program ini adalah melalui program pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan hal ini Bapak Bupati Ansyari Tambunan. Kami ucapkan terima kasih. Setiap tahun kita ada laporan dari masyarakat dari desa untuk bantuan membangun rumah layak huni bagi orang yang kurang mampu. Kita salurkan dengan kemampuan kita, prajurit kita yang punya bakat untuk membangun, kita bangun dan kita bantu. Harapan kami sebagai prajurit TNI Angkatan Darat ini kepada masyarakat, jangan sungkan-sungkan kalau minta bantuan kepada TNI, karena kami ini adalah tentara rakyat untuk rakyat. Bersama rakyat TNI kuat. Masyarakat begitu mendukung dan membantu visi misi Kepala Desa Baru Titi Besi agar seluruh rumah warga di desa tersebut layak huni. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri,
Asmar Beni, TV One, mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diketuai Ulina Marbun menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Halim alias Akim dan 3 tahun bui untuk istrinya Erlin Wijaya alias Aling yang dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam bisnis jual beli kacang kedelai senilai 1,5 miliar. Dalam persidangan terbukti Halim dan Erlin pasangan suami istri tindak pidana pencucian uang kasus penggelapan 1,5 miliar dalam bisnis kacang kedelai. Hakim menghukum terdakwa Akim dengan 4 tahun penjara dan 3 tahun untuk Erlin, serta denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Keputusan vonis langsung dibacakan Ketua Hakim Ulina Marbun didampingi anggota majelis Kamozaro Waruwu dan Tiare Sirait dalam sidang di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan Selasa lalu. Majelis sependapat dengan tim jaksa penuntut umum dari Kejari Belawan dipimpin Bastian Sihombing dengan tindak pidana pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melanggar pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama. Dengar tadi bahwasanya Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan kedua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa Halim divonis 4 tahun dan juga terdakwa Erlin 3 tahun terbukti secara sah atas kasus tindak pidana pencucian uang. Dan perlu diketahui, saudara Halim ini juga adalah pelaku penggelapan yang sudah divonis 3 tahun dan ingkrah sampai ke Mahkamah Agung. Kita tetap akan melakukan upaya hukum yang lain, seperti gugatan perdata akan berproses untuk saudara Halim. Kasus ini sebelumnya dilaporkan korban ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut dan kemudian dilimpahkan ke Kejati Sumut hingga disidangkan di PN Medan. Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan telah memberikan bantuan kilang padi kepada kelompok tani Tunas Muda. Namun saat ini kilang padi bantuan itu terkendala produksi karena beberapa generator hilang. Inilah kilang padi bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara yang berada di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Datuk 50, Batubara. Ketua Gapoktan Tunas Muda, Ahmad Safi'i mengatakan bantuan kilang padi tersebut mereka terima setelah melalui proses pengajuan proposal kepada pemerintah Batubara agar dapat memproduksi hasil panen dari para petani. Safi'i mengaku mereka menerima bantuan sesuai apa yang mereka ajukan dan telah dilakukan uji coba alat untuk produksi. Namun tak berselang lama terjadilah kehilangan sejumlah generator sehingga mereka tidak dapat melanjutkan produksi. Kilang ini dapat musibah, kehilangan, dan juga kami sebagai pengurus telah melaporkan ke pihak yang berwajib tentang kehilangan ini. Dan kami harap juga pihak berwajib supaya dapat memberikan jawaban kepada kami atas kehilangan ini. Iya, saya baca dalam salah satu media online, ya, katanya ada salah satu bahan yang tidak diadakan, itu tidak benar, ya, tidak benar. Salah satu bahan yang disebutkan mereka itu tidak ada, kita pengadaan, ya. Jadi tidak benar bahwasanya ada suatu alat, ya, alat ini yang diberikan, tetapi tidak diberikan, itu tidak benar. Memang tidak ada pengadaan itu. Kita mau memulai membina ataupun membantu kelompok tani tersebut untuk produksi, tapi ada kendala. Ya, kendalanya apa? Kendalanya hilang beberapa generator, ya, hilang beberapa generator sehingga proses untuk pelaksanaan ataupun pengolahan menjadi terhambat. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Daun pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo DPL, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya Bang Udin.
Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kau siapkan aja belanjaanku nih ya. Nah. Mau Mak buat restoran kakak ini? Ih Mak, yang banyak kali lah kau belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak, yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan nggak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya Mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan KRIS sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja kak. Kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai KRIS. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Daun pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo DPL, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya, Bang Udin. Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kau siapkan aja belanjaanku nih ya. Nah. Mau Mak buat restoran kakak ini? Ih Mak, yang banyak kali lah kau belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak, yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan nggak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya Mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan KRIS sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih.
Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja, Kak. Kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Iya, laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai kris. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Wisuda periode kedua tahun 2022 Universitas Medan Area atau UMA melantik sarjana dan magister mengusung tema pendidikan berbasis digital dan lingkungan berkelanjutan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tema pendidikan berbasis digital dan lingkungan berkelanjutan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, Universitas Medan Area menggelar wisuda periode kedua tahun 2022. Kental dengan etnik adat Sunda menjadi nuansa menarik pada kegiatan ini. Terlihat dari busana yang dipakai dan beberapa lagu hiburan yang dilantunkan oleh panitia penyelenggara. Hal tersebut sebagai bentuk mengenalkan kekayaan budaya daerah sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia. Wisuda berlangsung di Gelanggang Serbaguna Kampus 1 Jalan Kolam Medan Estate Deli Serdang, Sumatera Utara, 17 Desember 2022 lalu. Wisuda sarjana dan pasca sarjana dihadiri oleh Ibrahim selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Dr. Andes Haji M. Erwin Siregar MBA, Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, dan dihadiri pejabat dan tamu kehormatan lainnya. Pada wisuda periode kedua kali ini, Universitas Medan Area mewisuda 1.152 lulusannya, terdiri dari 163 orang dari Fakultas Teknik, 77 Fakultas Pertanian, 297 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 108 Fakultas Hukum, 169 Visipol, 180 Fakultas Psikologi, 22 Saintek, dan 136 lulusan program pasca sarjana dengan 20 orang wisudawan terbaik. Perguruan tinggi apabila ingin terus ada sampai kapanpun, maka pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus berbasis digital. Pengelolaan di sini artinya adalah semua sistem, semua pelayanan, dan semua perangkat itu harus didasari dengan digital atau teknologi digital. Oleh karena itu, UMA sejak beberapa tahun yang lalu sudah memulai untuk menyiapkan hal itu. Karena UMA tidak mau hilang suatu saat nanti. Justru UMA harus lebih besar. Wisuda ini pun dimeriahkan oleh pagelaran budaya Sunda, diantaranya menampilkan tari jaipong, gamelan, dan sisingaan. Rektor UMA dan Ketua Yayasan Haji Agus Salim turut serta memeriahkan pagelaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan menunggangi sisingaan sambil diiringi musik Sunda. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Wisuda periode kedua tahun 2022 Universitas Cut Nyak Dien melantik sebanyak 231 sarjana dengan berbagai profesi. Universitas Cut Nyak Dien melaksanakan wisuda gelombang kedua tahun 2022 dengan meluluskan 231 sarjana wisudawan dan wisudawati dengan berbagai profesi. Wisuda digelar di Universitas Cut Nyak Dien Yayasan Apipsu Jalan Gatot Subroto, Rasmi nomor 28 Medan pada tanggal 20 Desember 2022. Universitas Cut Nyak Dien melantik 231 wisudawan dan wisudawati, terdiri dari Fakultas Farmasi 74 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 32 orang, Fakultas Pertanian dan Peternakan 11 orang, Fakultas Agama Islam 8 orang, Fakultas Hukum 9 orang, Fakultas Teknik 8 orang, dan apoteker profesi sebanyak 89 orang. Dalam kata sambutannya, Rektor menyatakan era revolusi industri yang sedang berlangsung harus diantisipasi secara serius, bahkan akan terjadi destruksi di dalam kehidupan. Revolusi industri memang membawa akibat positif dan negatif. Akan banyak sekali peluang-peluang pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh manusia, digantikan oleh mesin digital. Tetapi fungsi manusia bisa mengendalikan mesin-mesin tersebut. Kita mengadakan kegiatan wisuda Universitas Nyak Dien yaitu sarjana dan juga profesi, yaitu gelombang kedua. Di gelombang kedua. Nah, kita kali ini mewisuda ada 231 orang. Kita bagi dua sesi, yang pagi dan juga siang. Yang di pagi ini sekitar lebih kurang 98 orang, dan nanti yang jam 2 123 orang. Mudah-mudahan dengan momen ini menjadikan sesuai dengan arahan dari Pak R2 Dikti tadi untuk meningkatkan ya
meningkatkan anak-anak alumni nanti, memotivasi alumni-alumni kita agar nanti jika mereka ke masyarakat mereka dapat mengimplementasikan ilmunya, terutama meningkatkan soft skill-nya ya, karena sekarang memang sangat diperlukan untuk kegiatan karakter daripada mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ketua Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Langkat, Riki Antoni SH, terus melakukan giat sosial sebagai bentuk empatinya terkait kesusahan masyarakat. Beginilah salah satu kegiatan Ketua Bapera Langkat yang juga legislator muda dari fraksi Partai Nasdem DPRD tingkat 1 Sumatera Utara, Rizky Antoni, yang membagikan 150 paket bahan pangan kepada warga yang terdampak banjir di Desa Mukapaya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Bersama timnya, dia turun langsung ke rumah-rumah warga sembari mendengarkan aspirasi warga yang terdampak banjir. Hal itu dilakukan Rizky sembari melihat langsung kondisi pemukiman warga yang masih tergenang banjir. Kehadiran Rizky Antoni pun disambut hangat warga sekitar. Sembari menerima bantuan itu, warga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Warga berharap agar pemerintah dapat menanggulangi banjir yang kerap melanda desa mereka setiap musim penghujan. Bantuan paket bahan pangan yang diberikan berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan telur. Ketua Bapera Langkat Rizky Antoni mengatakan, kegiatan ini selain merupakan bentuk kepedulian dirinya dan Bapera Langkat, juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum Bapera, Fats Elfaus Arafik, agar keberadaan Bapera di daerah dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta Bapera harus peduli terhadap kondisi warga di daerahnya. Hari ini DPD Bapera Langkat hadir di Kecamatan Hinai untuk membantu meringankan sedikit beban daripada warga kita yang terkena dampak daripada musibah banjir. Hal ini tentu juga sesuai dengan arahan Ketua Umum, Ketum Fats Elfaus Arafik, agar Bapera dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bantuan yang diberikan apa aja? Paket bahan pangan. Selain kegiatan sosial membantu korban banjir, Rizky Antoni juga kerap melakukan kegiatan sosial lainnya, khususnya di daerah pemilihannya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Daun pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo dipilih, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya Bang Udin. Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kau siapkan aja belanjaanku nih ya. Nah. Mau Mak buat restoran kakak ini? Ih Mak, yang banyak kali lah kau belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak, yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan gak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya Mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan kris sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja, Kak. Kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai kris. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Tourism Malaysia semakin gencar melakukan kegiatan promosi untuk menarik wisatawan berkunjung ke negeri jiran, terutama dari Pulau Sumatera, dengan mengadakan produk update berupa niche produk di Hotel Santika Premier Diandra Hotel pada tanggal 20 Desember 2022 lalu. Dengan dibukanya pembatasan bagi wisatawan mancanegara serta relaksasi SOP ke Malaysia, Tourism Malaysia Medan sekali lagi mengadakan produk update berupa niche produk di Hotel Santika Premier Diandra Medan pada 20 Desember 2022 lalu yang dihadiri oleh para pelaku industri pariwisata Sumatera Utara. Mengusung tema Malaysia Niche Product Update 2022, Tourism Malaysia berharap dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih variatif tentang berbagai produk-produk niche market yang ada di Malaysia, terutama homestay dan ekowisata. Pada kesempatan ini, Tourism Malaysia Medan mengundang produk-produk homestay dari Malaysia, diantaranya Homestay Air Limau Melaka, Homestay Sungai Haji Dorani Selangor, Homestay Bougainville Selangor, Homestay The Pelandok Negeri Sembilan, serta ekowisata Majelis Daerah Selama di Perak. Direktur Tourism Malaysia Medan, Chan Hong Mun, dalam sambutannya mengatakan bahwa mendapatkan pengalaman tinggal di homestay di desa atau kampung tradisional adalah salah satu cara tercepat dan termudah untuk mengenal Malaysia yang sebenarnya. Kita punya kantor Tourism Malaysia di Medan. Lebih-lebih saya baru sampai. Saya adalah pengarah baru Tourism Medan di sini. Yang keduanya, saya memang berusaha hati dapat menjemput rakan-rakan industri perancangan saya dari Malaysia untuk memperkenalkan produk niche produk di Malaysia untuk rakan-rakan pariwisata di Medan, iaitu segmen homestay yang tidak pernah kita cuba promote di Medan ni. Yang kedua, ekotourism. Yang satu segmen ekotourism yang saya akan bawa satu destinasi yang baru, iaitu nama dia Selama. Ya, so itu Selama ni merupakan satu destinasi ekotourism yang baru di Malaysia, di negeri Perak. Dia memang dari segi perjalanan daripada Pulau Pinang itu mengambil masa 1 jam sahaja. Memang enak dan nyaman untuk saya nak masukkan, cuba perkenalkan untuk warga-warga di Medan ini. So sebab saya nampak ni dua segmen dia memang tidak pernah diterokai oleh pengusaha-pengusaha perancang di Medan. Sebab tadi pun bila kita nak keluarkan undangan, ada rakan-rakan media dan juga rakan-rakan daripada industri tanya apa tu homestay dan ekotourism di Malaysia ni. Sebab selama ni kita memang promote yang fokus kepada perubat dan shopping. So bagi saya untuk menggalakkan pertumbuhan pelancongan dua hala antara Indonesia dan Malaysia itu, kita bukan saja fokus kepada package yang sedia ada. Kita harus memaju kepada produk yang baru supaya klien kita ni sentiasa merasai ada pengalaman baru di Malaysia, supaya dia tidak senang lupa daripada Malaysia. Chan Hong Mun juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri pariwisata termasuk agen pariwisata dan maskapai penerbangan yang telah sama-sama bertahan menghadapi badai COVID-19. Hingga kini sedikitnya 208 homestay telah dikembangkan dengan sangat serius oleh Kementerian Pelancongan Malaysia, dan untuk target ke depan
Tourism Malaysia akan menghadirkan lebih banyak produk-produk wisata yang lebih variatif dan memberikan banyak pilihan pengalaman wisata yang tidak terlupakan. Malaysia, the truly of Asia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Batubara, Sumatera Utara, Zahir, melantik sebanyak 34 kepala desa dari hasil pemilihan kepala desa yang digelar serentak pada 16 November 2022 lalu. Pelantikan kepala desa dengan masa jabatan 2022 hingga 2028 ini digelar di Aula Hotel di Kecamatan Sebalai, Batubara pada Rabu. Para kepala desa yang dilantik diambil sumpah jabatan serta penyematan tanda jabatan oleh Bupati Zahir. Dalam amanatnya, Bupati Batubara, Zahir berharap para kepala desa harus dapat bersinergi menjalankan program-program pemerintah Kabupaten Batubara dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Wakil Bupati Batubara, Oki Iqbal Prima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara, Ketua Kadin Batubara, Oka Faizal, para Kepala OPD Pemkab Batubara, serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Batubara. Ya, ada 34 hasil Pilkada serentak tanggal 16 bulan 11. Ya, jadi Batubara menjadwalkan Pilkada serentak itu di bulan 11 kemarin. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik, ya, dan telah dilantik tadi 34 kepala desa. Dan harapannya sendiri kepada ya bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, ya, karena kepala desa itu adalah ya bagian terkecil pemerintahan yang ada di kabupaten, ya, bersama dengan dusun-dusun yang ada. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara berkomitmen akan membangun komunikasi kepada media-media sebagai sarana penyampaian informasi terkait pembangunan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Zahir. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Batubara, Zulkarnain, saat mengunjungi kantor TV One Biro Sumatera di Medan beberapa waktu yang lalu. Guna membangun sinergi, yakni kepercayaan komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, serta menjalin silaturahmi, Dinas Kominfo Kabupaten Batubara mengunjungi kantor TV One Biro Sumatera Utara. Dalam kunjungannya tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Batubara, Zulkarnain, didampingi Kabid Zulfan mengatakan, pemerintah Kabupaten Batubara berkomitmen membangun komunikasi kepada media sebagai sarana penyampaian informasi hingga skala nasional terkait perkembangan Kabupaten Batubara yang dipimpin oleh Bupati Zahir. Ya, terima kasih. Sebenarnya kan kita dari pemerintah Kabupaten Batubara memang berharap sekali tentu dalam hal penyampaian informasi pembangunan di Batubara melalui media televisi, terutama di televisi TV One ini. Jadi kita bukan hanya sampai di situ, kalau bisa sih sampai ke informasi secara nasional. Harapan kita seperti itu. Hal ini keinginan Bupati Batubara, bagaimana Batubara terekspos, bagaimana perkembangan pembangunan Batubara sampai ke masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Jadi kita tetap bersinergi ya, melalui televisi atau melalui TV One ini supaya kita bersama-sama untuk mengawal pembangunan, untuk menyampaikan informasi-informasi melalui TV ke masyarakat. Selain itu, Zulkarnain juga berharap media dapat ikut berperan serta demi kemajuan suatu daerah agar dalam hal pembangunan daerah tersebut dapat terpublikasi secara benar, serta media juga dapat menangkal kabar hoax di media sosial yang tidak berlandaskan produk jurnalistik yang berkompeten. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.